cintanya oleh Allah, apalagi dalam kondisi kali ini, yaitu ada virus COVID-19 ya. Seharusnya saya di sini bersama teman saya, namun karena kondisi kali ini yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak, di video kali ini saya Wahidah Nisa dari Administrasi Publik kelas E akan menjelaskan mengenai politik ekonomi. Nah, saya sendiri akan menjelaskan mengenai sejarahnya serta teorinya. Nah, sebenarnya kenapa sih ada politik ekonomi gitu? Bukannya politik dan ekonomi itu mempunyai analisis masing-masing. Nah, memang keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda atau masing-masing. Namun, dari sudut pandang yang berbeda ini, kita dapat menyandingkan keduanya untuk kepentingan umum seperti mengkoordinasi dan mengorganisasi kegiatan manusia, pengelolaan konflik, serta penyedia bagi kebutuhan masyarakat di negara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Ahmad Rifai dari kelas Administrasi Publik 2E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian politik ekonomi, juga macam-macam jenis politik ekonomi. Yang pertama, pengertian politik ekonomi. Nah, politik ekonomi itu berkaitan dengan motif dan prinsip serta tindakan ekonomi, di mana apabila seseorang telah menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan motif dan prinsipnya masing-masing, itu bukan berarti bahwa kegiatan perekonomian mereka selalu berjalan dengan mulus. Nah, maka dari itu dibutuhkan suatu kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai politik ekonomi. Politik ekonomi atau kebijakan ekonomi merupakan cara-cara yang ditempuh atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang ekonomi dalam upaya mencapai kemakmuran rakyat. Lanjut ke sejarah dari politik ekonomi itu sendiri ya. Lah, kenapa sih kita harus belajar sejarahnya gitu? Kenapa kita nggak harus ke pengertiannya langsung, jenis-jenisnya langsung gitu? Nah, ibarat sebuah pohon ya, orang yang tidak meneliti pohon tersebut atau orang awam dalam pohon ini maksudnya akan melihat pohon itu berupa batang dan daunnya saja gitu, karena dia bukan ahlinya gitu dan tidak mewajibkan dia untuk mempelajarinya gitu. Sama halnya di sini politik ekonomi bagi kita sendiri sebagai mahasiswa jurusan administrasi publik ya, yang nantinya insya Allah akan menjadi seorang birokrat, amin, itu mempelajari sejarah dan teori dari politik ekonomi itu seperti halnya kewajiban gitu. Jadi itu yang akan membedakan kita nanti dengan mahasiswa dari jurusan lain gitu yang memang bukan bidangnya ya. Disinilah tugas kita untuk memahami. Nah, lanjut ya ke pembahasan sejarah ekonomi. Sejarah ekonomi itu sendiri pertama kali disebutkan oleh Antoine de Montesquieu pada tahun 1575 sampai 1621 dalam karya di bukunya yang berjudul Treatise on Political Economy di Perancis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, munculnya politik ekonomi dalam bahasa Inggris dipelopori oleh Sir James Stark pada tahun 1712 sampai 1789 dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Principles of Political Economy di Inggris. Nah, adanya munculnya ilmu baru, ibaratnya munculnya ilmu baru tentang politik ekonomi ini menyebabkan adanya beberapa para ahli di zaman dahulu ya yang memperdebatkan ilmu ini, dan akhirnya muncullah aliran politik ekonomi. Nah, sehingga akhirnya sampai sekarang nih ada beberapa aliran politik ekonomi. Yang pertama ada aliran politik ekonomi konservatif yang dipelopori oleh Edmund Burke. Lalu yang kedua ada aliran politik ekonomi klasik yang didukung oleh Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Nasser Senior, dan Jean Baptiste Say.
Lalu yang ada aliran ketiga, yaitu aliran yang terakhir, ada aliran politik ekonomi radikal yang disebarkan oleh William Godwin, Thomas Paine, Marquis de Condorcet, dan Karl Marx. Masuk ke teori politik ekonomi. Nah, tujuan khusus kita mempelajari ekonomi itu apa sih sebenarnya? Nah, dengan adanya teori politik ekonomi di sini, itu kita dapat memahami realitas kebijakan dan hubungannya dengan kedudukan politik dalam negaranya itu sendiri. Nah, sementara untuk para komunikator politik, dengan adanya teori ekonomi politik di sini dapat membantu memahami bagaimana sih cara mengatasi konflik yang terjadi akibat perlawanan atau kritikan dari seseorang terhadap kebijakan yang dia buat atau kebijakan yang telah pemerintah buat, tetapi komunikator politik itu sendiri yang harus membelanya gitu. Sementara untuk masyarakat umum, tujuannya mempelajari teori komunikasi politik di sini juga agar mempunyai pandangan atau arah kemana sih kebijakan ekonomi politik yang dibuat oleh pemerintah nanti ke depannya gitu, sehingga dia atau masyarakat umum dapat berpartisipasi dengan cara demokrasi, menyampaikan pendapat ataupun dan lain sebagainya. Lalu ada dua macam teori politik ekonomi. Yang pertama ada teori politik ekonomi pilihan publik. Nah, pilihan publik di sini maksudnya pemerintah itu sebagai penyedia barang publik atau penyedia kebutuhan masyarakat, sementara masyarakatnya sendiri sebagai pemilih orang-orang yang ada di dalam pemerintah sebagai legislatif maupun eksekutif. Nah, keduanya itu antara pemerintah dan masyarakat akan ada hubungan timbal balik. Adanya hubungan timbal balik inilah yang menjadi politik ekonomi itu sendiri. Lalu yang kedua ada teori politik ekonomi rent seeking, atau orangnya disebut sebagai rent seekers. Rent seekers di sini maksudnya yaitu para orang-orang yang mencari untung dari kebijakan ekonomi yang telah dibuat oleh pemerintah. Contohnya ya, pemerintah akan mengadakan impor. Nah, orang-orang yang pemerintah kan hanya membuat kebijakannya, sementara orang-orang yang menjalankan impor itu sendiri atau proses di dalamnya itu disebut dengan rent seekers atau para pencari untung dari mereka mengelola barang-barang impor tersebut. Nah, rent seekers ini berpengaruh dalam kebijakan ekonomi politik. Kenapa sih berpengaruh? Karena kinerja yang dilakukan oleh rent seekers ini, bila dia lambat, maka kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah juga akan lambat. Nah, apalagi di zaman sekarang kan banyak para pencari untung yang memang sebenarnya tidak harus dilakukan secara bertele-tele gitu, tetapi karena demi keuntungan yang besar maka dia sengaja gitu melakukan proses kegiatan di sini dengan memperlambat itu. Contohnya kayak ketika impor, misalkan barang yang seharusnya sudah sampai ke tujuan negara tersebut, namun para rent seekers ini melobi barang tersebut ke kota ini selanjutnya gitu, sehingga memperlambat proses pengiriman impor ini gitu. Nah, dari hasil melobi ini akan otomatis mendapatkan keuntungan lagi dari kota-kota tersebut gitu. Itu yang disebut dengan rent seekers di sini. Dan selanjutnya teman saya yang akan menjelaskan, yaitu Yoga Ahmad Rifai. Dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam politik ekonomi. Yang pertama ada politik moneter. Apa sih politik moneter itu? Politik moneter merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur keuangan dan juga perkreditan negara. Sebagai contoh, kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatur jumlah uang yang beredar dan juga tingkat suku bunga atau tinggi dan rendahnya suku bunga.
Yang kedua ada politik fiskal. Politik fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur anggaran maupun perpajakan. Beberapa contoh dari politik fiskal. Yang pertama, pemerintah mewajibkan kepemilikan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, mengatur penghematan pengeluaran negara. Yang ketiga, menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak. Dan yang keempat, melakukan pinjaman negara yang berupa pemerintah mengeluarkan obligasi pemerintah. Poin ketiga dari politik ekonomi adalah politik produksi. Politik produksi merupakan kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan peningkatan produksi dalam negeri dengan menggunakan sumber-sumber alam secara efisien. Seperti contohnya, kebijakan pemerintah untuk menggunakan sumber-sumber alam seperti sumber alam pertambangan, perikanan, dan juga pertanian. Selanjutnya adalah politik perdagangan luar negeri. Nah, politik perdagangan luar negeri merupakan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan ekspor-impor, neraca pembayaran, utang luar negeri, kurs valuta asing, dan kerjasama internasional. Poin selanjutnya adalah politik harga dan upah. Nah, politik harga dan upah ini adalah kebijakan pemerintah dalam pengawasan dan pengendalian harga-harga barang, juga upah yang merupakan bagian penting dalam usaha stabilitas bidang ekonomi. Sebagai contohnya adalah kebijakan pemerintah dalam penetapan upah minimum suatu daerah. Nah, poin terakhir dari macam-macam politik ekonomi itu ada politik sosial dan ketenagakerjaan. Politik sosial dan ketenagakerjaan merupakan kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan penciptaan kesempatan kerja, hubungan tenaga kerja, dan juga kesejahteraan tenaga kerja. Nah, sebagai contohnya, belum lama ini pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai kartu prakerja. Sekian pemaparan materi yang saya dan Wahidah dapat sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.